Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus selalu semangat ya belajarnya ya. Dan Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anak Bu Guru yang sudah rajin ngirim tugas, yang selalu ngerjain tugasnya dengan tulisan yang rapi dan bersih. Dan terima kasih juga untuk anak-anak Bu Guru yang ketika salah tetapi mau untuk memperbaiki. Terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita, yaitu subtema 3 pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Yuk sama-sama disimak ya videonya. Mari kita baca bersama. Tolong dibuka bukunya halaman 99. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk. Sepulang sekolah, Ratna dan teman-teman belajar bersama. Mereka mendapatkan tugas rumah untuk mengamati pertumbuhan hewan. Di belakang rumah Ratna terdapat anak angsa yang sedang makan bersama induknya. Ratna dan teman-teman tertarik untuk mengamati angsa tersebut. Apakah kamu pernah melihat angsa bertelur? Apakah pernah? Nah, angsa ini sama seperti ayam ya anak-anak. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, lanjut. Telur angsa menetas, kemudian keluarlah anak angsa. Anak angsa tumbuh menjadi angsa dewasa. Angsa betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Jadi dari angsa ini bertelur, menetas, kemudian tumbuh menjadi angsa betina dewasa, kemudian bertelur kembali. Nah, hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari materi berikut untuk memahaminya. Nah, coba dibalik bukunya. Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Pertumbuhan hewan. Angsa merupakan salah satu makhluk hidup dari jenis unggas. Di antara unggas lainnya, angsa memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Pada waktu menetas, tubuh anak angsa telah tertutup bulu halus yang masih bertahan 2-6 minggu. Lalu berganti bulu muda, selanjutnya bulu untuk terbang yang tumbuh paling akhir pada usia antara 5 minggu sampai beberapa bulan. Angsa muda telah menyerupai angsa dewasa pada usia 6 bulan. Nah, jadi anak angsa yang tadi yang baru menetas itu ketika sudah berumur 6 bulan, maka kita akan susah untuk membedakan mana yang angsa yang baru umur 6 bulan dan mana yang angsa dewasa. Cara membedakannya bagaimana ya? Nah, yuk kita lanjut baca lagi ya. Saat itu tidak bisa lagi dibedakan antara angsa muda dan angsa dewasa dari bulu dan ukurannya. Terus caranya gimana dong? Nah, caranya adalah untuk mengetahui angsa dewasa, mereka memiliki tanda berupa kulit yang tidak ditutupi bulu di antara mata dan paruh. Jadi di antara mata dan paruhnya itu sudah tidak lagi ditutupi oleh bulu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu adalah angsa dewasa ya. Angsa bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Setiap hari angsa diberi makan dan minum
sehingga ukuran tubuh angsa bertambah besar dan mengalami pertumbuhan. Yuk kita lanjut lagi ke halaman 105. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah anak-anak? Sudah. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ratna memiliki hewan peliharaan. Dia memiliki 2 angsa betina dan 2 angsa jantan. Betinanya ada berapa anak-anak? Ada 2. Angsa jantan 2, berarti jumlahnya ada 4 ya. Kedua angsa betina bertelur. Nah, jadi yang bertelur itu adalah hanya angsa betina. Masing-masing angsa betina bertelur 7 butir. Tadi angsa betina ada berapa? 2. Kita beri nama angsa A dan angsa B ya. Nah, jadi angsa A ini bertelur sebanyak 7 butir. Angsa B juga bertelur sebanyak 7 butir. Setelah 28 hari, telur angsa. Nah, ini kan Anton, berarti salah ya anak-anak ya. Ini Ratna. Mohon maaf anak Bu Guru. Nah, yuk lanjut ya. Telur angsa Ratna menetas menjadi anak angsa. Ratna menyimpannya di 2 kandang yang berbeda. Jadi anak angsa A dipisahkan dari anak angsa B. Anggap ini angsa A dan ini angsa B. Berapakah jumlah anak angsa Ratna semuanya? Berapa tadi jumlah anak angsa A? Jumlah telurnya 7, berarti angsa A telurnya 7, angsa B juga 7. Jika ditanyakan berapa jumlah anak angsa Ratna semuanya, berarti 7 ditambah 7 sama dengan berapa anak-anak Bu Guru? 14. Nah, di sini bentuk perkaliannya adalah 2 kali 7. Kenapa kok 2 kali 7 Bu Guru? Kenapa bukan 7 kali 2? Karena seperti yang kita pelajari di kelas 2, angka yang di depan ini, yang angka 2 ini menunjukkan bahwa angka 7 itu dijumlahkan sebanyak berapa kali. Kalau misalnya angka 7 dijumlahkan sebanyak 3 kali, berarti 3 dikali 7. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang lihat ke di baliknya, halaman 106. Sudah? Yuk, ditulis dalam bentuk perkalian. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 4. Ingat, angka yang di depan berarti menunjukkan bahwa angka tersebut dijumlahkan sebanyak berapa kali. Berarti 4-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Sedangkan 4 dikali 2 berarti 2-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali, hasilnya sama, yaitu 8. Lanjut. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, mari perhatikan contoh berikut. Lihat yang di lingkar. 2 dikali 130 sama dengan, caranya sifat pertukaran perkalian. Nah, hasil dari 2 dikali 130 atau sama dengan 130 dikali 2. Nah, hasilnya sama ya anak-anak Bu Guru ya. Tapi kalau cara penjumlahannya itu baru berbeda. Nah, caranya adalah
kita pisahkan dulu berdasarkan nilai tempat 130. Bilangan 100 ditempati oleh nilai 100 ya. Kemudian puluhannya angka berapa anak-anak? Berapa bilangannya? 30. Satuannya 0. Nah, ini adalah nilai tempat dari 130 ya. Kalikan masing-masing dengan bilangan angka 2. Berarti 2 dikali 100. 2 dikali 100 berapa? 200. Berarti maksudnya 100-nya ada 2 ya. Kemudian 2 dikali 3, 30. Nolnya kita simpan dulu. Tuh, 2 kali 3, berarti 3-nya 2 kali. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 kita tambahkan 0. 0 yang kita simpan tadi 60. Sekarang ke satuan. 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita gabung. Kita jumlahkan ke bawah. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 6 sama dengan 6. Dan 2-nya juga turun ke bawah. Maka hasilnya adalah 260. Atau cara lainnya, langsung kita kalikan 130 dikali 2. Dimulai dari angka paling kanan atau paling ujung, yaitu 0. Caranya 2 dikali 0 sama dengan 0. Kita tulis 0 di bawah angka 2. Kemudian kita bergeser ke angka 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya kita tulis di bawah puluhan sesuai sama deretan angkanya ya anak-anak. Kalau misalnya perkaliannya itu puluhan, berarti hasilnya harus di bawah puluhan ya. Lanjut, yang ketiga kita bergeser ke angka 100, yaitu angka 1 ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, hasil 2 ini kita tuliskan di bawah angka ratusan, karena dia juga adalah angka ratusan. Berarti hasilnya adalah 260. Sama ya hasilnya ya. Paham anak Bu Guru sampai sini? Nah, bagi yang belum paham boleh nanti diulang-ulang lagi ya videonya, atau boleh minta kepada yang mendampingi untuk diajarkan lagi ya. Kita lanjut ke halaman 110. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kelinciku tumbuh besar. Sepulang sekolah, Fatimah mendapat kabar bahagia. Kelinci peliharaannya melahirkan 4 anak kelinci yang lucu. Anak kelinci yang dilahirkan belum tampak bulunya. Induk kelinci biasanya akan menutupi tubuh anaknya menggunakan rambutnya dan rumput-rumput kering agar merasa hangat. Jadi agar bayinya terlindungi ya. Fatimah senang sekali menyaksikan kelucuan anak kelinci. Anak Bu Guru suka kelinci enggak? Wah, banyak yang suka ya. Rambut anak kelinci sudah tumbuh dengan lebat. Fatimah menjaga kebersihan kandang kelinci. Nah, ingat jika kita memelihara hewan, berarti kita juga harus memperhatikan kebersihan dan makanannya ya anak-anak ya. Kita lanjut. Setiap hari Fatimah memberi makan dan minum secara teratur. Jangan disuruh kelincinya puasa ya. Nanti kelincinya bisa sakit. Kemudian kini kelinci itu menjadi besar karena mengalami pertumbuhan. Dia karena sering diberi
makan, tidak pernah puasa kelincinya, jadi pertumbuhannya cepat. Kemudian Fatimah menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya dengan baik. Lanjut ke halaman 114. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk. Fatimah melihat seekor kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kelinci. Kuda hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Jadi anak kuda tidak selamanya menjadi anak kuda ya anak-anak ya. Pasti akan bertumbuh dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kuda dapat berlari dengan kencang dan melompat dengan baik. Fatimah pun ingin bermain lompat tali agar bisa berlari dan melompat seperti kuda. Fatimah menyiapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Lani dan Ratna bertugas memegang karet. Mereka pun bermain dengan gembira. Nah, siapa di sini anak-anak Bu Guru yang suka main karet? Nah, main karet ini juga termasuk olahraga ya anak-anak ya. Jadi nggak apa-apa, asal jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lama mainnya ya. Nah, sekarang lihat di baliknya, halaman 116. Sudah? Yuk. Setiap anak memiliki kemampuan melompat yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, ada juga yang setinggi kepala. Wah, tinggi ya. Ada juga yang belum bisa melompat. Sampai batas manakah kamu bisa? Kira-kira anak Bu Guru kalau disuruh lompat udah bisa tinggi belum lompatannya? Belum. Yuk nanti main karet juga ya. Kemudian kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Jadi walaupun teman kita belum bisa melompat, kita tidak boleh apakan kira-kira ya, kita tidak boleh menertawakan ya, kita tidak boleh menertawakan, kita tidak boleh mengejek. Dan ingat, ketika bermain kita harus rukun. Sikap yang sebaiknya kita lakukan adalah menghargai perbedaan yang dimiliki oleh teman kita. Kita bisa mengajak mereka berlatih bersama agar terjalin pertemanan yang baik. Jadi kalau temannya tidak bisa, kita ajak untuk berlatih. Anak yang suka menolong dan menghargai teman akan disayang oleh Tuhan, disayang oleh teman juga tentunya, disayang oleh orang tua juga tentunya, dan disayang oleh Bu Guru. Sudah pasti ya. Karena menyayangi dan menghargai teman adalah salah satu perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang mana? Tuliskan bunyi sila yang dimaksud, lengkapi dengan simbolnya. Kira-kira apa ya? Yuk diingat-ingat lagi Pancasilanya. Nah, sekarang kerjakan latihan harian halaman 107. Ada 5 soal ya. Kemudian halaman 111 ada 5 soal juga. Jika sekiranya anak-anak Bu Guru belum memahami yang konsep tentang perkalian, boleh
kabarin Bu Guru untuk minta diajarkan ya. Nanti akan Bu Guru Vicol. Oke anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, dengan tulisan yang rapi dan bersih. Baiklah, Bu Guru tunggu kabarnya ya. Sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.